Dan bisa dikatakan Suzuki Fronx ini juga merupakan mobil tercanggihnya Suzuki yang dipasarkan di Indonesia, karena mobil ini adalah mobil yang satu-satunya memiliki ADAS atau tadi Suzuki Safety Support. Ini adalah mobil tercanggihnya. Bahkan Suzuki Jimny, Suzuki Grand Vitara itu belum memiliki ADAS. Halo semuanya, saya Berry Hamzah dan hari ini saya senang sekali. Kenapa? Karena hari ini adalah hari launchingnya dari sebuah mobil yang sangat dinantikan, mobilnya Suzuki Indonesia. Apakah mobil tersebut? Mobil tersebut adalah Suzuki Fronx. Untuk Anda yang ingin tahu seperti apa spesifikasi dari Suzuki Fronx ini, berapa harganya, dan fitur-fitur keunggulan apa saja yang ada di mobil yang sepertinya akan membuat para kompetitornya ketar-ketir, saksikan video ini sampai habis. Oke, ada yang bilang bahwa Suzuki Fronx ini adalah Baleno versi crossover. Tapi kalau menurut saya, sebetulnya Suzuki Fronx ini adalah perkawinan silang antara Suzuki All New Grand Vitara dengan Suzuki Baleno hatchback. Kenapa begitu? Sekarang kita lihat dulu dari sisi eksteriornya. Di sini, bagian grillnya itu memang menunjukkan dia mirip sekali dengan Suzuki Grand Vitara yang memang sudah di-launching atau sudah dipasarkan di Indonesia sejak tahun lalu. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan antara Suzuki Fronx dengan Suzuki Grand Vitara adalah bagian chrome-nya. Kalau Grand Vitara, chrome-nya itu melingkar dari bagian atas sampai ke bawah. Namun untuk chrome atau garnish pemanis ini di Suzuki Fronx hanya dari sisi bagian kanan dan kiri saja. Di sini juga terpampang jelas, terlihat jelas bahwa logo Suzuki yang begitu besar. Dan yang istimewa dari Suzuki Fronx ini adalah di bagian depan di bawah logo S atau Suzuki ini. Suzuki menyebutnya sebagai Suzuki Safety Support. Ini adalah radar yang nanti bisa dipergunakan untuk fitur-fitur keamanan dan juga kenyamanan dari Suzuki Fronx ini. Selain radar yang difungsikan untuk ADAS, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera 360. Salah satu kameranya ada di bagian depan, dan satu lagi kamera yang memang dipergunakan untuk mendukung sistem ADAS ya. Jadi tidak hanya mengandalkan sensor, ini sudah baik. Tapi kalau untuk mobil yang premium itu biasanya selain sensor ADAS, ada juga LiDAR atau infrarednya. Nah, sementara di mobil ini juga mengandalkan satu kamera yang ada di bagian atas kaca bagian depan. Selain dari bagian depannya atau grillnya, yang bisa kita lihat juga mobil ini atau Fronx ini identik dengan Suzuki Grand Vitara adalah bagian di DRL-nya atau Day Running Light atau lampu senjanya ini yang memang tersusun menjadi 3 bagian. Dan ini identik sekali dengan Suzuki Grand Vitara. Nah, untuk lampu utamanya, ini berada di bagian bawah DRL. Dan sekali lagi yang membedakannya dengan Suzuki Grand Vitara adalah Suzuki Fronx ini memiliki aksen ataupun 3 lampu. Sementara untuk Suzuki Grand Vitara itu hanya 1 saja. Untuk Fronx ada 3. Inilah kekhasan desain dari Suzuki Fronx yang baru saja di launching. Oke, sekarang kita menuju ke sisi samping dari Suzuki Fronx ini. Lihat di sini ada over fender yang begitu besar yang menunjukkan bahwa mobil ini adalah mobil SUV atau crossover. Di sini juga tampak terlihat dari over fendernya yang cukup tinggi. Dan ini berbeda sekali dibandingkan dengan Suzuki Baleno. Sementara untuk velgnya ini dibalut dengan velg 16 inch yang saya rasa juga cukup cantik. Sementara untuk tipe ini, tipe yang tertinggi, untuk velgnya itu menggunakan 16 inch dan warnanya single tone atau hanya satu warna. Nah, untuk tipe yang GX maupun GL, tipe yang di bawah SGX itu, untuk velgnya itu dibalut warna dual tone. Itulah yang membedakan tipe SGX, GL, dan GX. Sementara untuk ukuran ringnya, velgnya ini 16 inch dipadukan dengan ban Goodyear dengan konfigurasi ban 195/60 ring 16. Di bagian depan
remnya sudah cakram, tapi di bagian belakang masih tromol. Karena itu rem dari Suzuki Fronx ini mulai dari tipe yang tertinggi maupun tipe yang terendah yaitu SGX, GX, dan GL masih menggunakan rem tangan manual, belum menggunakan rem tangan elektronik. Sementara kalau kita lihat memang siluet ataupun garis dari Suzuki Fronx ini begitu jelas karena pada saat baru di launching pun siluet-siluet inilah yang diperlihatkan oleh Suzuki Indonesia. Garis desainnya juga luar biasa karena mobil ini menunjukkan mobil yang garis desainnya adalah coupe. Kita lihat bagian dari atapnya ke belakang itu landai sekali dan ini menunjukkan garis desain yang luar biasa dan menurut saya ini gagah dan ganteng sekali. Ada kamera 360 yang juga tertera di spion bagian sisi kanan dan kiri. Dan di bagian belakang tentunya untuk mendukung support dari kamera 360, kamera bagian belakangnya juga sudah tersedia. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan antena shark fin serta roof rail dan kacanya juga di belakang, bagian belakang sudah ada defoggernya, ini bagus. Suzuki Fronx ini meskipun sudah dilengkapi dengan teknologi keselamatan yang canggih yaitu ADAS, terbukti dengan adanya sensor radar dan juga kamera yang dipergunakan untuk sistem keamanannya tadi, tapi tetap juga dilengkapi dengan sensor parkir 4 titik di bagian belakang yang sewarna bodi. Tapi di bagian depannya memang tidak ada sensor parkir sama sekali. Suzuki Fronx ini memang desainnya sangat menarik, coupe, dan yang bikin saya semakin tertarik atau mungkin juga Anda akan menyukai Suzuki Fronx ini, dia minim emblem dan minimalis. Kenapa? Ini untuk tipe tertingginya, biasanya Suzuki itu selalu menyematkan emblem tipenya. Biasanya GX, GL, Alpha, Beta, dan lain sebagainya, itu untuk SL7. Tapi untuk Suzuki Fronx ini, lihatlah, bagian belakangnya itu bersih. Di sini aja ada emblem Fronx, kemudian di sini hybrid. Meskipun ini adalah tipe tertinggi, jadi ini clean dan membuat mungkin sebagian dari Anda, termasuk saya, akan sangat menyukai desain di bagian belakangnya. Nah, untuk membuka bagasinya, ada tombol yang harus kita tekan. Tapi sayangnya, dia belum electric tailgate. Nah, ini yang bagus dari Suzuki Fronx. Karena dibandingkan dengan kompetitornya, misalnya Suzuki Fronx ini di bagian bagasi belakangnya sudah menyediakan tray. Tray ini bisa dipasang, tapi kalau merasa membutuhkan ruang bagasi yang jauh lebih besar, tray ini juga bisa dilepas. Cukup mudah untuk melepas traynya dan kapasitas bagasinya juga begitu besar karena saya yang memiliki tinggi 175 cm juga bisa sampai masuk ke dalam, dan untuk koper large ataupun medium ini sepertinya akan dengan mudah dimasukkan ke dalam bagasinya. Tapi jika Anda ingin membuat ruang bagasi yang jauh lebih besar, tentunya seperti mobil pada umumnya, kursi bagian belakangnya juga bisa dilipat dengan konfigurasi 60-40. Tapi sayangnya, Suzuki Fronx ini bagasinya itu belum rata lantai. Dan di bagian bagasinya juga itu sudah dilengkapi dengan lampu. Dan di sini juga cukup rapi karena ada ruangan untuk menyimpan toolkit seperti dongkrak, kunci-kunci, dan lain-lain. Di bawah bagian bagasi tersimpan sebuah tempat penyimpanan untuk ban serepnya. Ini ban serepnya full size, tapi sayang untuk velgnya masih kaleng ya, belum seperti velgnya yang terpasang, yaitu alloy. Tapi sayangnya ini juga tidak bisa dinaikkan untuk membuat dia lebih tinggi. Jadi hanya seperti ini saja. Oke, sekarang saya sudah berada di baris kedua Suzuki Fronx. Kalau menurut saya dengan tinggi saya yang 175 cm, ruang baris keduanya ini cukup lega dan legroomnya juga masih cukup leluasa. Saya juga masih bisa memasukkan kaki saya ke dalam kursi bagian driver. Joknya juga cukup nyaman, meskipun bentuknya coupe, headroom saya juga masih cukup terjaga. Dan untuk
sandaran kepalanya juga cukup oke, cukup enak. Ini nyaman sekali. Kemudian di kursi baris kedua ini juga sudah dilengkapi dengan kisi-kisi AC. Selain itu, di bagian belakang juga sudah disediakan satu port USB-C, yang satu port USB-A. Nah, bagaimana dengan di kursi tengahnya ya, di baris kedua? Meskipun sandaran tempat duduknya ini tinggi, yang membuat saya takjub, ini enak, empuk sekali. Bahkan kalau saya bilang ini jauh lebih empuk dibandingkan dengan kursi di bagian belakang sebelah kanan dan kiri. Meskipun ini tidak ada armrest, tapi di bagian sandarannya pun juga cukup nyaman, cukup empuk, dan ini sudah ada headrestnya, jadi cukup nyaman. Dan untuk Anda yang memiliki anak, balita, bayi, kursi baris kedua Suzuki Fronx juga sudah Isofix. Jadi untuk memasang car seat ini juga sudah memadai. Sayangnya, karena di kursi penumpang bagian depan di kolongnya itu ada baterai untuk sistem hybridnya, jadi untuk penumpang di bagian belakang sebelah kiri, kakinya itu tidak bisa masuk ke dalam kolong kursi depan, jadi mentok. Tapi ini juga cukup memadai dan masih cukup nyaman. Sementara untuk area penyimpanan barang-barang apapun yang Anda butuhkan, ini juga sayangnya door atau seat pocketnya itu hanya ada di bagian kursi penumpang depan sebelah kiri. Bagian pengemudi tidak ada sama sekali. Jadi penumpang mungkin harus ekstra atau berebutan mungkin ya dengan penumpang bagian belakang yang duduk berdampingan. Sementara untuk akomodasi lainnya, penyimpanan, untuk pocket-pocket semuanya sudah tersedia. Ini juga cukup memadai untuk menyimpan botol minuman Anda. Kursi bagian pengemudi Suzuki Fronx ini pengaturannya semua masih manual, jadi masih harus menggunakan otot. Jadi kita harus menarik-narik untuk meninggikannya. Kita harus menggunakan tuas manual. Begitu juga untuk menurunkannya. Dan untuk recliningnya juga sama. Dan untuk interior Suzuki Fronx ini, saya bilang tadi ini mirip atau identik sekali dengan Suzuki Baleno hatchback, namun dengan warna yang berbeda. Jadi perpaduan antara warna hitam dengan warna burgundy atau anggur merah ini cukup cantik sekali. Karena kalau di Suzuki Baleno hatchback itu interiornya berwarna hitam beige, kemudian juga dipadukan dengan warna biru. Jadi itu yang membedakan, termasuk juga untuk instrumen-instrumen di sininya itu lebih banyak yang kosong karena memang Suzuki Baleno tidak memiliki adas seperti Suzuki Fronx ini. Dan untuk kursinya atau joknya ini juga perpaduan antara bahan kulit dengan fabric. Saya sebetulnya lebih suka fabric. Ini untuk tipe tertingginya fabric, tapi untuk tipe yang terendahnya itu menggunakan bahan fabric. Saya sih lebih nyaman sebetulnya untuk menggunakan fabric ya, seperti ini, dibanding perpaduan dengan menggunakan bahan kulit. Dan untuk tempat duduknya juga sudah semi bucket, jadi untuk pengemudi maupun penumpang sudah enak sekali. Mobil ini untuk tipe terendahnya itu ditenagai dengan mesin K15B, sebuah mesin legendaris yang terkenal dengan iritnya, yang juga dipergunakan untuk Suzuki R3, XL7, bahkan juga untuk Suzuki Jimny. Nah, untuk varian tertingginya, tipe SGX dan GX itu ditenagai dengan mesin K15C. Jadi mesinnya untuk K15B itu adalah mesin hybrid. Nah, sekarang kita berada di dalam kabinnya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan pedal shift untuk yang tipe SGX tertinggi. Kemudian juga ada kelengkapan ADAS-nya, head-up display. Tapi sayang sekali karena unit yang saya pergunakan ini atau yang kita review ini tidak boleh dinyalakan mesinnya di dalam sebuah ruangan. Jadi kita tidak bisa menampilkan head-up display. Tapi mungkin nanti akan ada video atau footage-nya yang bisa ditampilkan. Jadi head-up display-nya ada di sebelah sini. Ada tombol yang bisa kita tekan juga untuk mengatur head-up display-nya. Interiornya itu identik sekali dengan Suzuki Baleno. Jika di luarnya itu sangat mirip atau identik dengan Suzuki Grand Vitara, di dalamnya itu justru identik sekali dengan Suzuki Baleno. Seperti misalnya layar ataupun floating screen-nya ini
9 inci ini memang yang dipergunakan di Suzuki Baleno hatchback. Mulai dari tombol untuk lampu hazardnya, susunan dari panel-panel AC, kemudian AC climate controlnya juga ini sama dengan Suzuki Baleno, bahkan knob untuk shifternya atau knob untuk persnelingnya pun juga sama dengan Suzuki Baleno. Plusnya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan wireless charging. Di bagian depannya juga sudah ada USB-A. Di sisi sebelah kirinya ada power outlet. AC-nya juga sudah climate control dengan suhu terendahnya itu 18 derajat dan tertingginya itu 32 derajat. Yang itu menandakan bahwa mobil ini sudah memiliki heater. Saya suka dengan susunan tombol-tombol di AC-nya karena masih menggunakan tombol-tombol fisik. Di sini juga AC-nya sudah ada pengaturan autonya. Kemudian ada defogger kaca depan, defogger kaca belakang, arah semburan AC, dan beberapa pengaturan AC lainnya. Dan yang juga tidak kalah penting, untuk setirnya yang flat bottom ini itu sudah tilt up dan juga teleskopik. Jadi Anda tinggal menyesuaikan saja bagaimana posisi berkendara Anda. Dan yang paling menyenangkan juga kalau misalnya mobil ini dipergunakan untuk perjalanan jauh, di sini juga sudah disediakan dengan armrest. Meskipun kalau menurut saya agak kurang panjang karena harusnya agak maju sedikit ya, agar lebih bisa menyangga bagian siku kita. Tapi karena memang di sini remnya itu belum electronic parking brake, jadi ya sangat wajar kalau memang ditempatkan posisi dari armrestnya ini agak sedikit ke belakang. Tapi menurut saya ini juga sudah cukup memadai. Dan untuk tombol-tombol yang ada di bagian setirnya ini bisa dipergunakan untuk mengatur volume, kemudian audio video. Oh ya, layar 9 inch-nya ini sudah Android Auto dan juga Apple CarPlay. Mobil ini karena sudah dilengkapi ADAS di tipe tertingginya, ini juga sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control. Nah, untuk yang tipe mediumnya atau tipe GX baru ada Cruise Control saja, belum adaptif. Dan bisa dikatakan Suzuki Fronx ini juga merupakan mobil tercanggihnya Suzuki yang dipasarkan di Indonesia, karena mobil ini adalah mobil yang satu-satunya memiliki ADAS atau tadi Suzuki Safety Support. Ini adalah mobil tercanggihnya. Bahkan Suzuki Jimny, Suzuki Grand Vitara itu belum memiliki ADAS tertingginya. Untuk lampu-lampunya juga sudah ada pengaturan auto, itu bagus. Kemudian di tombol-tombol instrumen sebelah kanan bagian kemudi sudah ada leveling untuk lampunya juga. Kemudian untuk pengaturan kamera 360 yang bisa kita lihat di layar 9 inch ini, ada lane keeping assist, kemudian juga ada auto hold, dan fitur-fitur canggih lainnya yang tidak dimiliki di mobil Suzuki yang lain. Termasuk untuk safety-nya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 6 airbag yang tentunya ini sangat mendukung sekali untuk keselamatan kita sebagai pengendara. Kaca spionnya juga sudah auto retract. Tapi sayangnya untuk jendela atau kaca yang auto itu hanya di bagian driver saja. Di bagian penumpang itu belum auto up dan auto down. Lainnya sudah cukup oke, AC-nya juga cukup dingin. Bagian kaca spionnya juga ini sudah day and night, tapi sayang sekali day and night-nya manual. Untuk bagian visornya juga ya oke lah ya, tapi sayang sekali di sini tidak ada tempat untuk penyimpanan kartu ataupun uang elektronik di bagian sisi driver. Nah, kalau di bagian sisi penumpang ini sudah dilengkapi dengan kaca, tapi sayangnya belum ada lampunya. Nah, untuk lampu bagian kabinnya dia masih lampu bohlam biasa yang ditekan seperti ini. Sama juga untuk di lampu bagian tengahnya dia masih model yang tradisional. Nah, untuk pegangan di bagian driver memang tidak disediakan, tapi di bagian sisi kiri penumpang depan itu sudah disediakan, di bagian belakang pun juga sudah. Panel-panelnya ini semua masih belum soft touch ya.
Jadi dia masih plastik. Bahkan di bagian penumpangnya pun juga belum, dia masih plastik. Hanya ada soft touch itu di bagian sandaran pengemudi dan juga di bagian penumpang. Tapi ini sedikit sekali. Hanya sedikit sekali. Ini masih hard plastik. Nah, untuk bagian penyimpanan, akomodasinya cukup banyak, ada banyak ruang penyimpanan di sisi kanan bagian pengemudi. Itu ada beberapa, ada cup holder, di sini juga ada cup holder. Kemudian di armrestnya juga bisa kita buka. Di sini juga ada ruang penyimpanan yang ya cukup lumayan, bagian sisi penumpang juga. Dan glove box-nya ini juga sudah cukup besar kalau menurut saya, tapi sayang sekali ini belum soft opening, jadi belum lembut atau belum secara perlahan-lahan terbuka. Bagaimana, apakah Anda sudah tertarik untuk meminang Suzuki Fronx ini? Untuk tipe terendahnya Anda bisa meminang dengan harga mulai dari 259 juta rupiah. Itu untuk tipe GL manual. Dan untuk tipe tertingginya SGX, Anda bisa membelinya dengan harga 319 juta 900 ribu rupiah. Nah, untuk varian yang two-tone, untuk tipe tertingginya Anda cukup menambah 2 juta rupiah saja. Pemesanan bisa dilakukan sekarang juga tepat di hari launching, yaitu di tanggal 28 Mei 2025. Dan untuk pengirimannya, Suzuki Indonesia mengaku bahwa akan dilakukan pengiriman mulai awal Juli tahun ini, di tahun 2025. Nah, untuk Anda yang mungkin butuh informasi ataupun ingin tahu detail tentang Suzuki Fronx ini, jangan lupa untuk share dan sebarluaskan video review kami tentang Suzuki Fronx ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Radio Alsinta.